Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi ilmu sorof kelas 7, yaitu materi yang dulu kita lanjutkan mencatatnya dulu sampai dikehendaki. Itu nanti kita lanjutkan contohnya ya. Contohnya kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Fatihah dulu. Semoga hari ini kita mendapatkan berkah, diberi kesehatan, diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materinya ini lanjutannya. Ini kamu catat di buku catatan lanjutannya yang dulu ya. Dicatat. Nanti ini difoto ya, difoto terus sebagai laporan itu di absen. Kamu masuk di WA saja, di grup WA nya ya, itu difoto dan dilaporkan. Sebagai tugas hari ini yaitu mencatat. Sebelum kamu catat, saya bacakan contoh lafadz nasrun, satu kalimat asal. Kurang ini. Lafadz nasrun adalah Lafadz nasrun adalah satu kalimat asal. Artinya adalah pertolongan. Bila kita ingin arti yang lain dari lafadz nasrun, maka harus dipindah pada bentuk yang lain. Misalnya nasoro artinya telah menolong, nasirun artinya orang yang menolong, unsur artinya tolonglah, dan lain sebagainya. Ini maksudnya adalah ilmu sorof itu asalnya satu ya, satu. Ini lafadz asal. Kalau lafadz asal itu dalam bahasa Indonesia disebut juga kata dasar ya. Lafadz asal itu dalam bahasa Indonesia disebut kata dasar ya. Kata dasar itu apa? Kata dasar itu adalah kata yang belum mendapat imbuhan atau tambahan. Misalnya makan itu belum mendapat tambahan, belum mendapat imbuhan ya. Beda kalau dimakan, memakan, termakan, makanlah, makanilah, makankanlah. Nah, itu namanya sudah diimbui, mendapat tambahan, baik di awal jenenge awalan, kalau di akhir namanya akhiran, kalau di tengah namanya sisipan. Nah, itu tengah ya, kalau tambahannya di tengah namanya sisipan. Nah, itu nanti keterangannya juga kamu catat di bawahnya ya. Nah, yang namanya kata dasar itu adalah asal. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata dasar ya. Kalimat asal ini dalam bahasa Indonesia disebut kata dasar. Dasar itu apa? Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan. Nah, imbuhan itu apa? Imbuhan itu sama dengan tambahan. Tambahan itu ada 3. Satu namanya awalan, bila tambahannya di awal.
Kalau tambahannya di akhir jenenge akhiran. Kalau tambahannya di tengah jenenge sisipan. Titik. Nah, nanti keterangannya kamu catat. Seperti lafadz nasrun, artinya itu tolong. Ya, tolong. Ini bisa menjadi nasoro, telah menolong. Bisa menjadi nasirun, orang yang menolong. Bisa menjadi unsur, tolonglah. Nah, ini jenenge yang sudah berubah dari asalnya. Mendapat, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya mendapat imbuhan. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya ditasrif. Ya, ditasrif. Kalau bahasa Indonesia itu mendapat imbuhan, kalau dalam bahasa Arab jenenge ditasrif. Nasrun menjadi nasoro, nasirun, unsur itu disebut dengan tasrif. Ya, tasrif. Makan menjadi makan, makanlah, memakan itu namanya mendapat imbuhan. Itu ya, itu keterangannya pada contoh ini. Yes. Titik, ini kamu catat, nanti kamu foto beserta keterangannya tadi, ya. Kalimat asal, imbuhan itu apa saja dicatat, terus difoto, nah, terus dilaporkan atau diupload ke WA kelas 7. Kelas 7. Nanti saya tunggu sampai jam 10.30. Kalau jam 10.30 saya kasih tenggang setengah jam sampai jam 11 belum masuk, berarti absennya tidak dijawab, absennya dianggap tidak ada. Itu ya, maka secepatnya ini ditulis mulai contoh dan sampai dan lain sebagainya. Gitu. Titik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang penting kamu belajar membaca. Nah, kalau belum bisa membaca, tadi yang dibunyikan Pak Asrofi itu kamu dengarkan terus kamu baca. Nah, atau bisa kamu catat di bawahnya. Contoh, kalau belum bisa itu kamu tulis contoh titik 2 lafadz nasrun. Nah, itu kamu salin ke tulisan ketik. Insya Allah kalau kamu mau usaha, kamu akan cepat bisa membaca pego. Tidak sulit pego kalau sudah bisa tahu alif ba ta, saya yakin kamu akan bisa. Tuh. Yes. Tugasnya apa tadi? Tugasnya difoto terus dilaporkan ke WA. Jangan lupa ditulis nama, kelas, ABCD-nya. ABC, ABC. Nah, tuh. Kelas ABC-nya. Jangan lupa ditulis. Semoga hari ini kamu lancar dalam menulis dan membaca dan mencatat keterangannya tadi. Apa yang kamu catat kamu laporkan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.